Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Bang Ilo Official. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari tanah Kalimantan. Wow, kisah-kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan kisah kali ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kami yang berasal dari Kalimantan, yang mana tidak mau di apa ya namanya ya teman-teman ya. Dan semua nama tokoh dan nama tempat semua sudah disamarkan di sini untuk menghormati privasi dari yang bersangkutan. Tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Desa gaib di hutan Kalimantan. Pak Jamin adalah seorang pengrajin rotan, yang mana rotan itu bisa dijadikan kursi atau apapun yang bisa dijadikan barang untuk dijual. Suatu hari, Pak Jamin mendapatkan pesanan untuk membuat sebuah kursi atau semacam kursi tamu gitulah ya. Jadi setidaknya ya harus ada beberapa kursi yang harus dibuat. Namun ternyata Pak Jamin yang tidak memiliki banyak persediaan rotan tentu saja harus mencarinya terlebih dahulu atau membeli kepada orang. Namun pada sekitaran tahun 2000-an di desa tersebut tidak ada yang menjual rotan secara luas. Dan mau tidak mau akhirnya Pak Jamin harus masuk ke dalam hutan yang memang biasa ia datangi bersama teman-temannya yang juga merupakan pengrajin rotan. Namun kabarnya sudah ada larangan untuk mengambil rotan di sana. Ya sudah, Pak Jamin pun mencari tahu lagi hutan lain yang mungkin masih ada rotannya. Dan bertemulah informasi dari temannya tentang sebuah hutan yang masih bagus dan rotannya cukup banyak. Tapi memang jaraknya cukup jauh dari rumah lah ya. Jadi berhubung itu adalah proyek pribadi, ya sudahlah. Pak Jamin akhirnya pergi seorang diri ke dalam hutan tersebut dengan berbekal petunjuk yang diberitahu oleh temannya. Dan memang nih Pak Jamin itu ya agak-agak pelit lah ya. Jadi kayak orang yang gak mau berbagi gitu. Nah bagi yang belum tahu, Pak Jamin ini mencari di sebuah hutan yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Dan dia memang ingin mencari rotan ya kayak sekaligus banyak gitu lah ya untuk persediaan atau stok. Ya kali-kali aja di kemudian hari nanti dia bakalan dapet job lagi yang model seperti ini. Jadi gak perlu beli ataupun ya balik lagi ke dalam hutan. Singkat cerita, Pak Jamin pun lalu berpamitan dengan mertua dan juga istrinya. Ia pergi menggunakan mobil pick up. Jadi Pak Jamin ini berencana nih akan menginap beberapa hari di dalam hutan demi untuk bisa mengumpulkan rotan yang banyak. Nah, dengan ditemani dengan anjing peliharaannya yang sering dia panggil dengan sebutan Rembo. Namanya keren ya Rembo ya. Pak Jamin mulai memasuki kawasan hutan itu dan ada semacam gapura yang menyambut kedatangan dia di hutan tersebut. Mobil memang sengaja saat itu pick up itu ya ditinggal di rumah warga sekitaran hutan karena memang tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Masuklah Pak Jamin dengan setelan gaya-gaya pemburu gitulah ya. Pada awalnya semuanya berjalan mulus. Tidak ada rintangan apapun. Hingga akhirnya Pak Jamin sudah merasa lelah. Namun cukup lama berjalan beberapa jam gitulah ya. Itu kayak Pak Jamin nggak nemuin tanda-tanda adanya pohon rotan di sekitaran hutan tersebut. Dan hingga pada suatu ketika, Pak Jamin bertemu dengan sosok kakek-kakek seperti petani ya, petani sekitaran kampung situ, tapi tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana dan juga topi caping petani dan juga bawa cangkul. Saat itu Pak Jamin cukup heran. Nah, itu kok ada kakek-kakek nggak pakai baju ya? Aneh, apa tidak takut? Kata Pak Jamin, tapi dalam hati dia berkata ya. Akhirnya Pak Jamin pun tidak terlalu memperdulikan hal itu dan Pak Jamin pun saat itu disapa oleh kakek tersebut kemudian bertanya, "Mas, mau kemana? Sendirian saja? Berburu ya?" Tanya kakek tersebut. "Oh, tidak Pak, saya ingin mencari rotan. Siapa tahu sekitaran sini ada." "Oh, rotan. Silakan, lurus saja ikuti jalan. Nanti kalau ada persimpangan jalan, ambil saja ke arah kiri. Di situ cukup banyak rotan. Tapi hati-hati, jangan sembarang tebang. Hutan ini masih perawan." Pak Jamin pun heran mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya dia berkata,
Perawan dari mananya? Ya orang ada petani masuk kok dibilang perawan, hutannya aneh. Tapi tentu saja di sini Pak Jamin tidak mengucapkannya secara langsung, hanya di dalam hati aja. Kemudian tidak lama kemudian kakek tanpa baju itu pun pergi menuju keluar hutan. Nah setelah beristirahat cukup, Pak Jamin pun akhirnya langsung berjalan pelan menuju arah yang sudah ditunjukkan oleh si kakek tadi. Dia terus jalan tuh. Tapi aneh, saat itu nggak ada persimpangan seperti yang dikatakan si kakek. Bener-bener aneh. Saat itu Pak Jamin masih mencoba berpikir positif. Teruslah dia jalan semakin jauh masuk ke dalam hutan hingga benar akhirnya dia menemukan persimpangan, namun sial. Lantaran terlalu lama berjalan, Pak Jamin lupa. Dia ambil jalan yang mana nih? Ke kiri atau ke kanan? Dia bener-bener lupa. Anjingnya saat itu masih anteng sambil ngos-ngosan gitulah ya. Nah, mengamati sekitar sambil ngelongok ke kanan, ke kiri, Pak Jamin memutuskan untuk mengambil jalur ke kanan. Bukan tanpa alasan Pak Jamin mengambil jalur kanan lantaran jalan yang terlihat, sedangkan di jalur sebelah kiri jalannya terlihat menurun dan terlihat lembab. Ya sudah, akhirnya Pak Jamin bersama anjingnya Rembo pun jalan. Namun baru beberapa meter Pak Jamin berjalan, Rembo saat itu tiba-tiba saja menyalak. Dia seperti melihat ada ancaman tuh di depannya ya. Pada saat itu yang ditakuti oleh Pak Jamin hanya satu, beruang. Ya, Pak Jamin langsung berhenti dong. Bulu kuduknya langsung meremang tuh. Lantaran takut dan terkejut karena Rembo yang tiba-tiba saja menyalak. Ada apa sebenarnya? Dia pun mencoba menelisik ke segala arah dan tidak mendapati hal yang menarik perhatian dia. Sebenarnya di sini Pak Jamin juga bingung nih. Ada apa nih? Kenapa si Rembo tiba-tiba menyalak atau menggonggong dengan sendirinya? Pak Jamin akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ketika anjingnya sudah anteng atau berhenti menyalak. Perlahan Pak Jamin berjalan. Tiba-tiba di sini ada hal yang tidak masuk akal terjadi. Ya, sosok kakek-kakek yang tadi sudah menunjukkan jalan tiba-tiba mendadak ada di depan Pak Jamin. Nah di sini ketar-ketir dong Pak Jamin melihat sosok kakek-kakek tersebut. Dia mau nyapa tapi takut. Jadi apa ya, mau nggak nyapa ditakuti kata sombong, mau nyapa takut. Ya udahlah, akhirnya Pak Jamin di sini menyapa lagi. Kali aja memang sebenarnya orang lain tapi mungkin mirip gitulah ya. Dan kakek-kakek itu ternyata tidak menyahut. Dia hanya diam saja berdiri seakan kayak ingin menyampaikan sesuatu. Mau kemana mas? Kata kakek-kakek itu. Oh, mau cari rotan pak. Kok kita bisa bertemu lagi di sini, Pak? Tanya Pak Jamin. Rotan tidak ada di jalan sini, Mas. Adanya di sebelah sana, jalan yang sebelah kiri. Nah, di situ Pak Jamin langsung engah dia tuh ya. Jadi benar kakek-kakek itu tadi berkata bahwa dia disuruh mengambil jalur yang sebelah kiri, bukan ke kanan. Ya sudah, melihat situasi yang bakalan tambah semerawut, kalau memang dia nekat nerusin, Pak Jamin akhirnya memilih untuk menurut. Toh Pak Jamin juga bukan orang dari daerah situ. Dia cuma mendengar kabar kalau di hutan itu banyak rotan. Dah itu aja. Sesaat Pak Jamin berjalan. Dia mau bertanya lagi tentang apakah bisa dari jalur kiri itu berputar sampai jalur kanan. Kok aneh mereka bisa bertemu lagi gitu loh. Padahal kan tadi kakek-kakeknya udah keluar ya. Pak Jamin ingin bertanya hal itu tapi pas dia mau nanya dan dia menoleh ke arah belakang, kakek-kakek tersebut sudah nggak ada. Mendadak di situ Pak Jamin merinding. Dia langsung ketakutan. Akhirnya dia mempercepat langkahnya. Rembo saat itu sih udah mulai tenang lah. Dia nggak menyalak lagi, nggak gonggong lagi. Terus dia berjalan terus sampai akhirnya bertemu dengan persimpangan. Pak Jamin saat itu langsung mengambil ke jalur kiri, jalur yang sudah ditunjukkan oleh kakek tadi. Jalanannya agak menurun dan cukup gelap ya. Belum sampai 5 menit dia berjalan lagi. Anjing Pak Jamin di sini langsung menyalak lagi dan kini gonggongan atau nyalakannya tuh makin kenceng. Kayak dia seperti apa ya? Kayak mau nerekam babi hutan di depannya, tapi ragu nih antara mau maju atau enggak. Pak Jamin udah ngebentak anjingnya buat diem, tapi tetap aja si Rembo masih terus-terusan nyalak. Lalu tiba-tiba Rembo mendadak lari masuk ke dalam sambil terus menyalak. Pak Jamin juga mau nggak mau ya terpaksa ngikutin lari. Dia ngejar Rembo, dia terus berlari masuk ke dalam hutan. Cukup lama saat itu dia larinya nih. Nah karena sudah mulai merasa lelah, Pak Jamin pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak mengambil nafas. Lalu kemudian berlari lagi mengejar Rembo. Tidak jauh dari Pak Jamin berhenti. Saat itu akhirnya Pak Jamin bertemu dengan Rembo yang saat itu sedang duduk ya di antara 2 pohon gitu, duduk kayak anjing yang lagi nunggu makanan dari tuannya. Dihampirilah si Rembo, tapi di sini Pak Jamin nggak mau mikir yang aneh-aneh lagi dan dia pengen segera cepat dapat rotan lalu buruan balik. Udah gitu aja, simple.
Akhirnya masuklah lagi nih Pak Jamin ke dalam, dan benar saat itu ada tanaman rotan yang berjajar di tepian jalan setapak, tapi nggak banyak lah ya. Untuk lebih memastikan, Pak Jamin ini terus maju ke dalam, memastikan bahwa di dalam akan lebih banyak lagi. Tanpa dia sadari, ternyata saat itu hari sudah mendekati maghrib. Sadar ingin sudah masuk maghrib, Pak Jamin terus memutuskan untuk masuk lagi ke dalam. Mencoba mencari tempat untuk mendirikan tenda agar tidak menghalangi jalan. Namun lantaran tidak ada tanah kosong untuk mendirikan tenda dan hari yang sudah gelap, tiba-tiba saja Pak Jamin melihat ada sebuah cahaya dari balik semak-semak. Ya semacam ada perumahan warga gitulah ya. Pak Jamin keinget tuh sama sosok kakek-kakek yang tadi dia temuin. Siapa tahu aja kakek-kakek tadi itu tinggal di situ. Semakin masuk dah tuh Pak Jamin menebas semak-semak sambil terus dengan diikuti si Rembo. Pak Jamin akhirnya menemukan sebuah desa kecil. Saat itu hanya terlihat ada 9 rumah ya. Dengan satu rumah besar di tengah-tengah yang bisa ditaksir ya. Itu seperti rumah kepala desa atau orang yang disegani di sana lah ya. Desanya terlihat sangat bersih, asri. Jadi posisi desanya itu tuh kayak dikelilingin sama semak-semak tinggi. Dan ada pohon rotan di samping-samping desa. Pokoknya keren ya. Jadi rumah itu rapi susunannya. 4 di kanan, 4 di kiri. Dan di tengah-tengah rumah besar yang berada di ujung perumahan. Sepanjang jalan menuju rumah besar tersebut ditancapkan tuh kayak semacam obor kecil untuk penerangan gitulah ya. Masuk tuh Pak Jamin ke desa itu. Ternyata saat itu dia disambut oleh anak-anak kecil yang kemungkinan ya mungkin anak-anak dari warga desa itulah ya. Mereka tuh nggak ada yang pakai baju, cuma pakai celana kecuali yang perempuan. Kalau yang perempuan pakai baju, tapi pakaiannya tuh kayak pakaian tradisional, sangat tradisional, semacam ya hanya ditutupi dengan kain begitulah ya. Pak Jamin benar-benar terpukau tuh dengan pemandangan tersebut. Hingga tiba-tiba ada sosok kakek-kakek yang Pak Jamin sangat kenali. Yaitu siapa lagi? Sosok kakek-kakek tua tadi. Sosok itu keluar dari sebuah rumah besar yang ada di ujung jalan. Nah Pak Jamin langsung tuh menghampiri sosok kakek tersebut. Saat itu dia benar-benar positive thinking dan tidak merasa takut. Dan dia juga gak mikir yang aneh-aneh lah ya. Pak Jamin pokoknya intinya gak mikir macam-macam ya. Kakek-kakek tersebut juga masih tetap dalam kondisi yang sama tanpa mengenakan baju. Setelah mendekat, ternyata ada satu sosok lagi yang keluar dari rumah besar itu, yaitu perempuan tua. Ya sebenarnya nggak terlalu tua sih lah ya, setengah tua gitu, tapi wajahnya masih cantik nih, kayak ya apa ya, tante-tante gitulah ya. Sosok itu menggunakan baju putih bersih, pakaiannya pun jauh deh lebih bersih daripada orang lain yang ia temui di desa tersebut. Mau apa kamu kesini? Tanya perempuan itu. Ah, saya dari sana tadi, sambil nunjuk ke arah dia masuk tadi tuh. Saya berencana ingin mencari rotan, tapi kemalaman. Karena saya lihat ada cahaya, jadi saya masuk. Siapa tahu saya diperbolehkan menginap di sini, kata Pak Jamin. Kamu boleh menginap di sini, tapi jangan ambil apapun di hutan ini. Ini semua milik kami. Jangan pernah rusak rumah kami. Mendengar itu, Pak Jamin cuma fokus pada satu barang, yaitu rotan. Ya, berarti Pak Jamin itu dilarang mengambil rotan, apalagi sampai membabat habis pohon rotannya. Saat itu Pak Jamin hanya diam saja sambil mikir tuh ya, masa iya sih udah jauh-jauh masuk ke hutan tapi nggak dapat apa-apa? Ya udahlah. Akhirnya Pak Jamin langsung dihantarkan oleh kakek-kakek tersebut ke sebuah rumah yang ternyata ada satu rumah kecil yang kayak nyempil gitu lah ya di belakang rumah besar tersebut. Semacam saung ataupun gubuk gitu. Dan setelah menghabiskan bekal terakhirnya, Pak Jamin pun akhirnya tertidur. Namun pada saat dia tertidur, dia mendengar suara dari balik saung. Semacam suara anak kecil yang tertawa-tawa gitu, kayak apa ya, kayak ngeledek dia lah ya. Akhirnya Pak Jamin dia mencoba mengintip. Ya kali aja itu anak-anak warga yang iseng, dan saat diintip ternyata benar. Anak-anak warga yang belum tidur dan justru lagi asik ngelus-ngelus si Rembo tuh, anjingnya Pak Jamin. Karena merasa lelah, Pak Jamin akhirnya mencoba bodo amat deh nggak mikirin tuh. Dan dia akhirnya langsung tertidur lagi. Ya kemungkinan sekitar jam 2 pagi. Pak Jamin akhirnya kembali terbangun lagi dengan suara kresek, kresek. Ya suara berisik gitulah ya. Ternyata suara itu berasal dari si Rembo yang lagi ngorek-ngorek sesuatu, dan posisinya saat itu dia ngebelakangin Pak Jamin nih. Diperiksa deh tuh sama Pak Jamin. Nah,
Yang ia temukan kala itu adalah hal yang tidak dia duga-duga. Rembo saat itu sedang menggerogoti tangan manusia. Wow, yang entah si Rembo ini dapat dari mana dan merasa terkejut akan hal itu, Pak Jamin langsung beringsut mundur, badannya kembali merinding hebat tuh. Rembo yang kala itu sudah melepaskan tangan itu dari gigitannya, itu hal yang gak masuk akal kembali terjadi. Tangan yang harusnya diam karena memang hanya potongan tangan aja, tiba-tiba saja bisa bergerak seakan kayak berjalan menuju ke arah Pak Jamin secara cepat. Jadi tangan itu kayak jalan pakai jari-jari gitu ya. Serem banget, asli parah, nggak jelas. Takut akhirnya Pak Jamin keluar dari saung tersebut dan saat dia berada di luar, hal yang aneh kembali terjadi. Rumah-rumah yang awalnya terlihat biasa saja kini kayak berubah menjadi semacam desa mati. Jadi semua bangunannya bobrok, jelek, kayak udah ditinggal berpuluh-puluh tahun. Bingung banget tuh Pak Jamin. Kok bisa? Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Jamin langsung berlari, berusaha keluar dari desa tersebut. Tapi saat ia sedang berlari, dia dihadang oleh sosok perempuan yang wajahnya dikenal sebagai ibu-ibu yang memiliki rumah besar itu. Namun sosok itu bukan hanya berdiri menghadap. Dia kayak ngelayang gitu tuh, mendekat ke wajahnya. Dan saat mendekat itu bau anyir tuh kayak kecium langsung tuh. Baunya kayak anyir bangkai ya. Yang tiba-tiba saja sosok ibu-ibu cantik tersebut mengeluarkan taring. Itu kayak taringnya tumbuh dalam hitungan detik, menjulur ke bawah. Dan yang bawah menjulur ke atas kayak gigi leak gitu ya. Nah seketika itu dia langsung membuka mulutnya seakan ingin menerkam. Lalu terdengarlah suara, "Pergi, jangan ganggu kediaman kami." Larilah di situ Pak Jamin seraya diiringi oleh suara tertawa dari perempuan yang disinyalir berasal dari suara ibu tersebut. Dia lari dengan ketakutan menembus gelapnya malam. Tidak sampai di sana, dia ingat dengan anak-anak yang dilihatnya tadi. Nah tadi anak-anak tersebut tuh ikut tertawa seperti sedang mengejar Pak Jamin. Namun suaranya berasal dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kayak kayak lomba lari gitu dia ya. Jadi Pak Jamin sama anak-anak. Nah suara anak-anak tersebut terdengar dengan jelas tuh. Setelah keluar, dia ingat lagi nih, dengan pohon dua yang berada di tengah jalan. Dari situlah tawa anak kecil dan sosok perempuan itu menghilang. Dan anehnya lagi, Rembo. Si Rembo yang harusnya ada di belakang justru saat itu sedang tertidur di samping salah satu pohon besar itu. Nah terus yang tadi tuh anjing siapa dong? Udahlah, Pak Jamin gak mau mikirin. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari sana. Sebab akibat Pak Jamin diganggu itu hanya satu. Dia ditolak dari desa tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dia diperbolehkan menginap kalau ditolak? Ya kan? Nah akhirnya Pak Jamin berjalan terus hingga ia bertemu kembali dengan perkampungan warga yang ya sebenarnya desa lah ya. Saat itu ia bertemu dengan orang-orang yang meronda dan ia pun akhirnya menumpang beristirahat di sana. Dan mungkin karena ada yang aneh, salah satu dari bapak-bapak yang meronda pun bertanya, ada apa? Nah, di sini Pak Jamin menceritakan semuanya dan ternyata terungkaplah fakta. Pasalnya, tidak ada satupun rumah ataupun warga ataupun desa di hutan itu, kalaupun ada, itu masih berada di bawah, bukan di tengah hutan itu. Pak Jamin sadar, ternyata apa yang dia temui di dalam hutan itu adalah setan. Bapak-bapak itu pun mengatakan bahwa memang ada rumor tentang desa gaib yang ada setelah pohon kembar di tengah jalan itu. Dan itu kayak semacam pintu gerbangnya lah ya. Tapi dari warga sekitaran hutan tuh gak ada yang pernah tahu. Dan juga memang ada larangan untuk tidak mengambil rotan di hutan itu tanpa seizin orang yang dipercayai sebagai kuncen atau biasa disebut juru kunci lah ya di hutan itu. Nah singkat cerita, akhirnya Pak Jamin pun pulang dengan tangan hampa atau tangan kosong dan otomatis dong dengan hati yang jengkel. Dia pun bersumpah dalam hatinya saat masih di hutan itu dia tidak akan pernah kembali lagi ke hutan terkutuk itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari tanah Kalimantan selalu keren. Dan ini salah satu favorit saya, kisah-kisah seperti ini. Yang mana seperti kayak masuk di desa gaib atau terjebak di alam gaib. Ini saya suka nih begini nih. Dan seperti yang dialami oleh Pak Jamin ini sangat mengerikan banget. Dia masuk ke dalam hutan, tiba di sebuah desa, bahkan sempat ditawari menginap. Untungnya di sini Pak Jamin tidak disuguhkan apa-apa dan tidak sampai memakan apapun yang ada di sana. Jadi memang beberapa orang pernah mengisahkan bahwasanya kalau kita sampai makan sesuatu atau minum sesuatu dari alam sana tuh akan sulit untuk bisa kembali lagi. Ya biasanya bisa selamat tapi kewarasannya hilang. Jadi ada beberapa yang mengatakan seperti itu ya teman-teman ya.
Dan overall kisahnya keren pakai banget. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang pasti sih hikmah yang baiknya mungkin kalau menurut saya pribadi nih ya hutan itu harus dilindungi. Jadi seperti kata sosok perempuan tadi, ibu-ibu yang cantik dan berubah menjadi menyeramkan tadi ya, bahwasanya jangan pernah mengambil apa yang bukan hak kamu. Jadi jangan pernah merusak rumah kami, hutan kami. Ini bisa jadi sentilan ya buat para yang suka ngambil dari hutan ya. Tapi bukan perorangan pastinya. Kalau perorangan ya nggak akan inilah ya. Jadi ya coba ambil hikmah yang baiknya saja ya, bahwasanya jangan pernah merusak hutan. Ya kita harus melindungi hutan. Kalau memang warga sekitar yang untuk membutuhkan ya nggak masalah. Tapi kan di situ ada ditebang, ada ditanam, jadi seimbang. Jadi ya semoga orang-orang yang suka merusak hutan bisa sadar, dan semoga hutan kita, bukan hanya hutan Kalimantan tapi hutan semua yang ada di Nusantara ini terjaga dan terlindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kisahnya keren banget. Terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Bang Ilo Official. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya dong, tombol jempolnya boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh kirimannya, dalam bentuk voice note ataupun rekaman suara boleh, sebebasnya, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat kami bawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, yang pasti tidak kalah ngerinya. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.